Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabahasul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maqam kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedekat-dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersanding dalam buayan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil habaib, saya hormati para habaib yang hadir. Tadi tambahan adalah Habib Abdurrahman Assegaf, salam Biplah, sehat ya Biplah. Habib Hussein Assegaf, Habib Mahdi Assegaf, Habib Abdullah Assegaf. Nah, tampan-tampan nih. Nah, berapa orang istri Bib? Satu aja Biplah. Habib Agil tadi terjaga, Habib Agil Assegaf juga, alhamdulillah. Guru bang ada yang mau tambahkan? Nah, guru nang di luar. Nah. Masya Allah. Minggu kemarin Sirrul Asrar tentang penciptaan awal, kemudian ruh manusia sampai kepada kita diri kita. Kenapa kita perlu ini? Perlu pemahaman ini supaya cara pandang kita menjadi musyahadah dari awal penciptaan alam semesta. Tidak bisa diukur lagi berapa juta tahun, mungkin miliaran tahun namanya, sampai sekarang. Dan akan datang musyahadah kita, Allahu wahdah, Allah adalah Maha Esa. Jadi luar biasa kan, mendalamnya, menukiknya sahadatain kita, ya kan? Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini musyahadah, pelajaran musyahadah. Ibu-ibu yang mungkin baru sekali di sini, tidak apa-apa, ikuti aja langsung, meloncat langsung. Karena mengharap suami masuk surga belum tentu kan? Iyalah, Bib. Suaminya tidak bisa membawa ke surga, diri sendiri, bangun diri sendiri. Kalau perlu suami ikut istri. Wah, ya lah, banyaklah sekarang suami ikut istri. Nah, sepeda motor gini ada kan kendaraan. Suami ikut istri, ya lah. Jadi bisa jadi nanti masuk surga gara-gara istri suaminya, bisa jadi masalah. Bismillah. Summa khalaqallahul asad. Setelah Allah menciptakan ruh, dari lapisan-lapisan ruh itu di Lauh Mahfuz tertulislah ruh. Ruh itu sudah tersusun rapi. Ruh siapa ini, ruh siapa, ruh siapa. Sudah 4.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan sudah ada ruh kita. Yaitu pecahan daripada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bicarakan ruh bagian dalam ya, batin. Yang nama batin itu adalah tanda kutip ya. Kemudian Allah menciptakan jasad manusia. Minha khalaqnakum, daripadanya Allah menciptakan, termasuk Adam berketurunan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ya kan? Sesungguhnya hai orang-orang, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kalian diciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Adam dari bersama istrinya Hawa berkembang biak sampai jadi kita sekarang. Itu dari segi jasad. Dari segi ruh begitu juga, asalnya adalah ruh Muhammad menjadi bermacam-macam ruh, termasuk ruh alam semesta, termasuk ruh pepohonan, bebatuan dan sebagainya, disebut dengan memiliki makna ruh di dalamnya.
Seperti dalam syair Malaul Arkan, ya kan? Quran surah Toha ayat 55. Summa amarallahu ta'ala arwah an tadkhula fil asadi qad qalat bi amrillah. Dengan perintah Allah, ruh masuk ke dalam jasad manusia. Ibu jabang bayi sebulan belum lagi ada ruhnya, 2 bulan, 3 bulan belum ada ruhnya, 4 bulan umur 120 hari bergerak-gerak bayi. Ya kalau tanda hidup di sekitar 120 hari itulah, kira-kira 100 hari atau 110 hari antara itu terjadi pertemuan antara ruh dengan jasad. Subhanallah, ini hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini mendengar ini sudah kita mengagungkan Allah terus. Hati dan pikiran kita pasti mengagungkan Allah. Saya mengajak sampian berataan tafakkur saatin, tafakkur sesaat khairun min ibadati sab'ina sana, lebih bagus daripada 70 tahun lamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan agar kita bertafakkur. Falamma ta'alaqatil arwah bil asati nusibat mattaqajat min ahdillahil misyaqi fi yaumin alastu birabbikum. Manakala Allah mengaitkan, menghubungkan antara arwah-arwah itu dengan jasad-jasad, maka tertimpalah padanya adanya perjanjian antara ruh jasad yang menjadi manusia. Sudah 120 hari bergerak-gerak, bayi itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Jadi ruh kita itu dewasa sebenarnya, sudah dewasa, jasadnya masih bayi. Ruh kita itu sudah dewasa. Alastu birabbikum dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, si bayi-bayi itu berkata, sahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Hiduplah bayi itu. Andaikan dia tidak bisa bersaksi, itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, ya kan, sudah ada jabang 120 hari, harus diberi nama dia. Nah, sebut aja namanya Paloy kah? Jangan Paloy lah namanya, kenal yang baik-baik, nama-nama yang baik, yang disuruh diajarkan Nabi, nama-nama yang baik, namai dia. Karena kata Nabi, mereka akan membantu si ibu bapaknya nanti di akhir, ya, karena bayi itu pasti masuk surga. Subhanallah. Ini adalah syafaat Rasulullah SAW kepada umatnya bagi yang meninggal bayi. Tertinggal sakit hatinya bagi orang tuanya, tapi memiliki manfaat di akhirat. Subhanallah. Ya kalau biblah palam tarji ilal watanil asli. Begitu bayi itu lahir, tumbuh, kita kasih mainan, bayi asik di mainan, ya kah? Kita kasih apalagi mainan susu, asik dengan susu. Si bayi kita itu merasa lezat dengan dunia. Lezat enggak? Lezat dengan dunia. Beb. Bayi itu merasa lezat, ditidurkan di tempat busa, di tempat empuk, lezat sekali tidur rasanya. Sampai ketua, elah tidur enak lah, biar tidur mengaruh, ya lah. Lezatnya dunia itu. Akhirnya mereka lupa. Bayi sampai dewasa itu tuh karena dipopoki dengan dunia, kelezatan dunia, lupa dengan kampung asalnya. Namanya watonul asli, negeri asalnya kemarin. Subhanallah. Kama qala Allah Ta'ala wajakirhum bi ayatillah. Nah, salah. Wajakirhum bi ayamillah. Mereka lupa. Lalu Allah mengingatkan mereka. Mereka lupa dengan kehidupan negeri asal. Wajakirhum bi ayamillah. Mereka melupakan tentang hari-hari Allah, yaitu hari mereka dipertemukan Allah dengan jasad dan asal muasal negeri asal mereka, yaitu ruh Nabi Muhammad. Ayam wisaluhu pima syabaqa ma'al arwah, yaitu ketika dia diciptakan ruh yang pertama.
Fajami'ul anbiya alaihi salatu wassalam ja'u fid dunya wa zahabu ilal akhirah lijalika tanbih. Inilah akhirnya Allah menurunkan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ingat hadis Nabi, inna rahmati sabaqat min ghadabi. Aku adakan alam semesta ini semata-mata aku dahulukan rahmatku daripada marahku, ya kan? Lalu Allah membuktikan dengan cara menurunkan utusan-utusannya para nabi-nabi di dunia ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengingatkan manusia negeri asalnya yang kita sebut dengan fitrah yang suci, fitratullahil lati fataran nasa alaiha. Itu ada Idul Fitri, ya kan? Nah, Idul Fitri. Fakullama yazkuru minhum watanul asri, maka mereka itu akhirnya sangat sedikit sekali di antara mereka mengerti tentang negeri asal. Nah, kita harus wayarji'u wayustaku ilahi. Mereka seseorang kembali dan merindukan tempat negeri asal itu, jarang sekali orang seperti itu. Wayasalu ila alamil asli, sampai kepada negeri asal mereka, hatta afadatin nubuwah ila ruhil azamil muhammadi qatimil anbiya alaihi wassalatu wassalam, sampai Nabi Muhammad sendiri yang terjun langsung sebagai utusan mengingatkan manusia supaya kembali kepada fitrah hidup manusia. Jangan terlalai karena kelejatan dunia ini. Nah, lezat dunia ini macam-macam. Tidur enak, lezat. Makan kue, lezat. Minum kopi, lezat. Minum Coca-Cola, lezat. Tidur aja lezat, sampai tidur aja ditemani perempuan di rumah, istri kalau Bib. Saking kasih sayangnya Allah kepada manusia. Padahal berani aja Bib sendiri ditemani juga masih. Maka semua itu fa'arsalallahu ta'ala ilaha ula'in nasil ghafilin liyaftiha ain basariyatihim min naumil ghaflah, basiratihim min naumil ghaflah. Maksud kami yang di situ, kata saya, kepada manusia itu, para nabi itu sebenarnya membukakan ain basirah kamu untuk menuju tempat wusul kamu agar kamu jangan lalai. Ain basirah itu hati nurani, supaya kamu tuh hidup dengan hati nurani. Paluin denger ini loh, nak mengawini orang bernama hati nurani. Ya nurani mana aja? Nah, wa yad'uhum ilallahi ta'ala wa wisalu wa liqa'a jamali, dan memahami, mengenali, bertemu dengan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi suhud rahmat, supaya kita cepat ke negeri asal itu, hilangkan yang buruk yang ada di alam semesta ini, hanya rahmat Allah Subhanahu, ya kah? Anak mesra dengan Nur Muhammad supaya sampai wusul dengan Nur Muhammad, ya kah? Diri kita, roh kita supaya kontak dengan Nur Muhammad, kontak dengan roh Nabi SAW. Caranya adalah memandang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul hajihi sabili, katakan wahai Muhammad, hajihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallahi, aku mengajak kalian kepada Allah, ala basiratin, atas jalan hati nurani. Jadi agama kita tuh mengajak manusia itu dengan hati nurani. Makanya tidak boleh memaksa orang beragama Islam, la ikrah fiddin. Nggak boleh gencor-gencor, berdakwah pun tidak boleh dengan keras-keras. Mentang-mentang mantan tentara jadi pendakwah, wah betapa kalian semua harus bertakwa kepada Allah. Ya khutbah, kalian semua harus bertakwa, kalau tidak bertakwa saya tangkap. Misalnya Bifai, buat apa keras-keras begitu? Ajaklah manusia dengan hati. Demikian juga istri kita di rumah, cerewet mungkin. Biasanya perempuan mulutnya sampai kemana-mana kan, sampai ke Jepang sana kan mulutnya. Nah, istri kita misalnya, istri kita lihat suami harusnya dipuji, dihinanya sakit hati so. Abang nih jar, pintar ngomong aja jar, hidup jar, sakit kayak ini kayak parasa. Wah, sakit hati ndak suami? Ujar Paloi, dulu sudah kau katakan kan, aku cinta kepada engkau ini
semata-mata cinta kepada engkau. Tidak ada harta yang berharga daripada cinta. Nah, sekarang aku buktikan juga lu. Miskin hidup. Coba. Nah. Ada kisah Bipah. Hendak berkisah Bip. Harus lagi Bipah. Kitab anu dulu Bipah. Tinggi malam sudah Bipah berkisah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.